Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikan kesehatan, nikmat, dan karunia-Nya. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Isa Alam Syahbana, SEMAK CPVRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya Julianisa Siregar dengan NIM 22622009. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai pemenuhan salah satu tugas akhir untuk metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Sustainability Report, Green Accounting, Total Asset Turnover, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2024. Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan karena kinerja keuangan itu merupakan hasil ataupun capaian dari manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan yang akan mendukung keberlanjutan dari perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Berdasarkan dari grafik yang sudah diolah, menunjukkan bahwa rata-rata return on asset (ROA) untuk sektor energi dari tahun ke tahun itu terus berfluktuasi. Perusahaan dengan kode seperti Wins, Apex, BBRM, dan Lead itu menunjukkan rata-rata ROA yang negatif, sementara perusahaan dengan kode perusahaan seperti Bian, Gems, MBAP, dan ITMG itu mempunyai rata-rata ROA positif dan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor energi itu masih harus memaksimalkan kinerja keuangan yang dimilikinya sehingga dapat mendukung keberlanjutan perusahaan tersebut dalam jangka panjang, maupun untuk pemenuhan kebutuhan operasionalnya pada saat ini. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yang mempengaruhi kinerja keuangan untuk membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat datang dari faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan itu adalah Sustainability Report, yang mana menurut data DPWC tahun 2022, 80% perusahaan di Indonesia itu sudah berpartisipasi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan atau Sustainability Report dengan menggunakan standar GRI. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia mulai mempertimbangkan pelaporan aspek non-keuangan, tidak hanya berfokus terhadap aspek keuangannya saja. Berikutnya, faktor yang diasumsikan ataupun diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah green accounting. Karena green accounting merupakan pengungkapan biaya lingkungan yang menunjukkan transparansi dari suatu perusahaan terhadap stakeholder yang nantinya akan mempengaruhi keputusan dari stakeholder terhadap perusahaan. Ada faktor lainnya yang dapat dipertimbangkan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan seperti total asset turnover dan juga ukuran perusahaan. Oleh karena itu, dibuatlah proposal penelitian dengan judul Pengaruh Sustainability Report, Green Accounting, Total Asset Turnover, ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024 ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah apakah variabel Sustainability Report berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, apakah variabel Green Accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Ketiga, apakah variabel Total Asset Turnover berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Keempat, apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Dan terakhir, rumusan penelitiannya adalah apakah variabel Sustainability Report, Green Accounting, Total Asset Turnover, dan ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengaruh dari Sustainability Report terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi pada periode 2019 sampai 2024. Kedua, mengetahui pengaruh dari Green Accounting terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Ketiga, mengetahui pengaruh dari Total Asset Turnover terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Keempat, untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi periode 2019 sampai 2024. Dan terakhir, mengetahui pengaruh Sustainability Report
Green Accounting, Total Asset Turnover, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi pada periode 2019 sampai 2024. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menjadi bacaan yang bermanfaat, yang meningkatkan wawasan dan juga pedoman bagi peneliti selanjutnya, terutama untuk peneliti yang akan mengkaji kinerja keuangan pada sektor energi. Sementara kegunaan penelitian ini secara praktis terdiri dari kegunaan bagi perusahaan, bagi masyarakat, pemerintah, dan bagi peneliti sendiri sebagai langkah awal untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama masa kuliah. Penilaian kinerja keuangan itu dibutuhkan oleh pihak berkepentingan seperti investor, kreditor, dan manajer karena dengan dilakukannya penilaian keuangan tersebut, stakeholder dapat mengetahui posisi keuangan dari suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Berikutnya, Sustainability Report menurut Putri dalam Mulpiani 2019 berfungsi sebagai alat evaluasi perusahaan dalam mencapai target kerja yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sesuai dengan konsep triple bottom line. Bagi investor sendiri, laporan ini berperan sebagai sarana untuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan serta menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi maupun alokasi dana. Berikutnya, Green Accounting itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, karena saat ini fokus stakeholder itu tidak hanya terhadap nilai keuangan saja, tetapi juga terhadap nilai lingkungan, yang memperlihatkan apakah suatu perusahaan memperhatikan atau tidak dampak lingkungan atas kegiatan operasionalnya menurut Ramadhani tahun 2022. Total Asset Turnover tidak hanya penting untuk para kreditur dan pemilik perusahaan, tetapi juga sangat penting bagi manajemen perusahaan sendiri, karena total asset turnover itu memperlihatkan seberapa efisien penggunaan aset yang ada di perusahaan menurut Wardia tahun 2017. Terakhir adalah ukuran perusahaan, yang mana dia menggambarkan perkembangan atau perkemunduran suatu perusahaan dengan menilai dari total aset perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset yang besar akan digolongkan sebagai perusahaan besar, sementara perusahaan dengan total aset yang kecil akan digolongkan sebagai perusahaan dengan kategori kecil. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Sustainability Report atau X1 secara parsial diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau variabel Y. Kedua, Green Accounting X2 secara parsial diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Y. Total Asset Turnover atau X3 secara parsial diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Y. Berikutnya, terakhir ukuran perusahaan X4 secara parsial diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Y. Dan terakhir adalah Sustainability Report, Green Accounting, Total Asset Turnover, dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Y. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, buku, jurnal, maupun halaman web. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan juga web searching. Populasi di dalam penelitian ini terdiri dari 74 perusahaan yang berikutnya menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperolehlah 12 perusahaan sebagai sampel yang terdiri dari ABM Investama Tbk, Alam Tri Research Indonesia Tbk, Bumi Research Tbk, Dharma Henwa Tbk, Indika Energy Tbk, Indo Tambang Raya Megah Tbk, Mitra Bahtera Energi Internasional Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, Samindo Research Tbk, Perusahaan Gas Negara Tbk, Petrosi Tbk, dan terakhir Wintermar Offshore Marine Tbk. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama adalah variabel Y, kinerja keuangan, yang mana merupakan prestasi atau level capaian dari manajemen perusahaan di dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan secara efisien dan efektif. Yang mana variabel Y ini akan menggunakan indikator return on asset ataupun ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aktiva atau total aset dengan menggunakan skala rasio. Berikutnya, Sustainability Report ataupun X1 merupakan laporan yang diterbitkan entitas organisasi atau perusahaan yang berisikan dampak
sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Sustainability Report di sini menggunakan indikator SRDI dari Sustainability Reporting Disclosure Index dengan skala berupa nominal. Berikutnya, Green Accounting merupakan jenis akuntansi yang memasukkan dan menghubungkan biaya lingkungan dalam operasional perusahaan sehingga merepresentasikan upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan, di mana di sini dia menggunakan skala dummy dengan indikator skor 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan biaya lingkungan, skor 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan sebagian dari biaya lingkungannya, dan terakhir adalah skor 2 untuk perusahaan yang melakukan pengungkapan jelas dengan data rinci mengenai biaya lingkungan dan program keberlanjutan. Berikutnya adalah total asset turnover, yang mana merupakan total asset turnover yang akan menggunakan Berikutnya adalah total asset turnover yang akan menggunakan skala rasio dengan rumus berupa penjualan dibagi dengan total aset. Dan terakhir adalah ukuran perusahaan yang menggambarkan perkembangan dari suatu perusahaan Berikutnya adalah ukuran perusahaan yang menggambarkan dari besar atau kecilnya perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Variabel dari ukuran perusahaan ataupun X4 ini menggunakan skala nominal. Teknik pengelolaan data yang digunakan adalah eViews ataupun Econometric Views 12 dengan teknik analisis data berupa analisis statistik deskriptif terdiri dari uji pemilihan model estimasi data, uji pemilihan dan uji pemilihan modal terbaik. Berikutnya dilakukan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Dan terakhir adalah uji dari autokorelasi. Sementara itu, untuk uji hipotesis dilakukan terdiri dari uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan di dalam presentasi proposal penelitian kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.